Guys, pagi ini saya berencana akan membuat video tentang melukis, tapi media yang saya gunakan adalah batu kali. Nah, sebelum saya membuat lukisan dengan batu kali, maka langkah pertama yang saya harus lakukan adalah menuju kali mencari batu untuk dilukis. Ya, kita segera bergerak. Dan untuk sementara kita tinggalkan dulu studio lukis, dan berikutnya menuju ke sungai untuk mendapatkan material. Oh ya guys, ini adalah tempat saya membuat lukisan. Kalau lagi bosan di indoor, ini adalah tempat kedua saya untuk membuat lukisan. Tempatnya cukup menyenangkan ya, damai dan sejuk. Ini ada beberapa batu kali, tapi saya lebih suka mencarinya di sungai. Ya, di sana banyak pilihan. Nah, jalan menuju sungai, kita melewati persawahan. Ya, kita melewati persawahan yang hijau. Ini jalannya berpasir. Ya, jalannya berpasir, lumayan bersih, tidak berlumpur. Pemandangan di sini sungguh indah. Nah, saya nanti akan menuju ke sana, ya, di sungai yang ada di bawah. Jadi kurang lebih perjalanan ya sekitar 10 menit dari sini. Kita teruskan perjalanan, teman-teman. Nah, saya mau perlihatkan dulu keindahan alam di kampung. Ini dia ada pohon kelapa, kemudian sawah yang masih hijau. Ya, ini sekitar sebulan lagi akan panen. Kita masih melewati perjalanan. Ini ada pos, melintasi pos. Ini biasanya terus lewat untuk mengambil muatan material di Sungai Progo. Lihat truknya. Di depan sana itu ada tanaman cabai yang udah mulai kering, yang sudah siap digantikan tanaman yang lain. Nah, ini kita melewati sebuah ini bagus sekali, indah sekali ya pemandangannya. Kan kayaknya udah mulai matang nih kayaknya nih buah naganya nih. Ini ada dua tiang yang memiliki buah naga yang sedang berbuah. Ya, luar biasa. Nah, cabenya
hampir semuanya sudah kena hama nih kayaknya nih, kena ulat atau hama. Ini penyebabnya bisa jadi karena pergantian cuaca ya, sehingga hasil cabenya tidak maksimum. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju sungai sambil melihat pemandangan sekitar yang sangat indah. Nah, jalannya agak sedikit menurun ya guys. Dan jalannya sangat, apa istilahnya ya, menurut saya jalannya bagus meskipun tidak rata karena tidak becek dan tidak berlumpur, sehingga kendaraan mudah melewati tanpa harus selip di jalanan yang biasanya penuh dengan lumpur. Kali ini sudah ditimbun dengan batu kerikil sehingga kekuatannya sangat bagus dan kokoh, bisa menampung kendaraan seperti truk untuk melewati jalur ini hingga ke jalan raya. Nah, ini pemandangan Kali Progo. Kali Progo hanya sedang ya lumayan cantiknya. Biasanya airnya kering, ini karena sudah masuk bulan Desember, sering hujan sehingga airnya lumayan melimpah. Ya, airnya lumayan melimpah. Nah, di sini biasanya warga juga mendapatkan rezeki. Dia mengumpulkan kayu yang terbawa arus sungai yang berasal dari tempat yang lain. Nah, di sini mereka tampung, mereka kumpulkan, dan setelah itu nanti akan dijual. Nah, jadi ini rezeki bagi warga sekitar sungai atau sekitar Kali Progo. Nah, di sini jalannya udah mulai agak berlumpur, dan ya ini karena tidak terawat sehingga sampahnya merusak pemandangan. Tapi sebetulnya bukan warga sini yang membuang sampah di sungai. Ini adalah sampah kiriman, ya, sampah kiriman yang nyangkut di bebatuan, nah, sehingga membuat kondisi sekitar itu tidak enak dipandang. Nah, ini dia teman-teman, penampakan Sungai Progo atau Kali Progo. Nah, lokasi ini itu merupakan perbatasan antara Yogyakarta. Jadi Yogyakarta yang saya pijak, ya, wilayah atau daerah yang saya lewati ini adalah wilayah Yogyakarta, ya, masuk Kabupaten Kulon Progo. Nah, di seberang sana itu sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Jadi sungai ini adalah batas. Nah, ini teman-teman, di sini sebetulnya cukup indah, namun belum dikelola untuk wisata. Nah, tempat ini banyak dipakai untuk
memancing, ya, juga kegiatan penambangan. Jadi batu dan pasirnya itu ditambang, tentunya setelah melewati rangkaian perizinan. Nah, ya, lumayan bisa memberikan tempat alternatif untuk healing. Nah, ini banyak batu. Nah, batu-batu ini rencananya akan saya pilih, akan cari yang memiliki permukaan yang rata agar mudah dilukis, ya. Coba kita sortir dulu kira-kira batu yang bagus, kira-kira bisa nggak dijadikan media untuk melukis. Nah, ini ada, ini lumayan rata, ya. Jadi permukaan yang rata ini kita bisa lukis, kita bisa buka lukis objek yang kecil-kecil. Nah, ini ya, pipih, ya, sampai agak rata. Ini bisa kita bawa pulang. Nanti kita akan lukis, kita cari lagi yang lain. Nah, ini dia, ini ada 2. Kita cuci dulu biar bersih. Tadi cukup melimpah media yang bisa dipakai sebagai alternatif melukis selain kertas, kanvas, kayu, kaca, besi. Ya, nanti kita akan coba beberapa alternatif untuk mendapatkan alternatif. Kita coba cuci dulu, ya, guys. Sehingga nanti tinggal kita lukis pada saat berada di studio. Nah, dapat 2 lumayan. Guys, target kita untuk mendapatkan batu yang akan kita lukis sudah tercapai. Saatnya kita pulang dulu ke studio untuk meneruskan aktivitas kita melukis di permukaan batu. Oke, kita kembali lagi. Kita lewati jalan yang sama. Nah, di sini banyak material yang sebetulnya bisa kita gunakan sebagai media lukis. Itu ada kayu, kemudian ada batok kelapa, ya. Untuk saat ini saya fokus dulu untuk membuat lukisan dengan menggunakan batu. Setelah ini nanti saya hunting lagi mencari kelapa yang jatuh dari pohon. Nanti kita akan bersihkan sabuknya dan batok kelapanya nanti akan kita lukis. Sehingga kreativitas itu akan selalu mengalir, ya, tanpa batas. Dan itu adalah prinsip yang bagus. Namanya adalah berpikir out of the box, ya, alias growth mindset. Jadi kita jangan fokus hanya dengan satu bidang saja, karena perubahan terus terjadi. Maka yang harus kita lakukan adalah
selalu mencoba hal-hal baru, mencoba tantangan baru, mencoba teknik baru, agar kita tidak digilas oleh perubahan. Nah, kawan-kawan, perubahan itu pasti terjadi. Perubahan itu akan terus berlanjut, karena tidak ada yang abadi di dalam hidup ini. Nah, yang abadi dalam hidup ini hanyalah Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Selebihnya berubah. Nah, karena itu di negeri yang sangat kaya raya ini, di negeri yang memiliki begitu banyak sumber daya alam yang melimpah, maka seharusnya kita harus membangun budaya penciptaan karya atau kreasi baru. Dan itu akan menjadi sebagai sebuah bagian daripada perekonomian kalau karyanya diminati oleh orang. Coba ya, lumayan ngos-ngosan guys, tanjakan ya, tapi udaranya masih sejuk. Ini bagus untuk olahraga ya. Jadi tidak hanya duduk di studio, hanya melukis dan tidak bergerak, itu juga kurang sehat. Nah, begini kita imbangi. Ya, kita lakukan kegiatan outdoor sekaligus untuk olahraga ringan, membakar lemak agar tubuh kita jadi sehat. Oke, balik lagi tentang perubahan. Perubahan itu pasti terjadi. Kita lihat produk saat ini, itu banyak yang tumbang, banyak yang gugur. Ya, produk-produk yang dulu ya hebat, sekarang tinggal nama. Kita sebut produk Nokia. Ya, sempat menjadi raja di bidang handphone, tapi karena manajemennya egois, tidak mau mendengar apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, pasar terus bergerak. Dia akan mencari produk-produk yang sesuai dengan keinginan sang pasar atau konsumen. Nah, lambat laun muncul perusahaan-perusahaan yang mengerti kebutuhan pasar. Nah, salah satunya perusahaan elektronik dari Korea Selatan, ya, Samsung. Itu akhirnya bisa menggeser produk-produk Nokia. Ya, banyak lagi perusahaan yang dalam waktu 5 tahun itu bermunculan merek-merek yang baru. Dan perusahaan yang sempat berjaya itu paling lama bertahan 10 tahun. Habis itu tenggelam. Ya, karena mulai merasa hebat, mulai merasa nyaman, terjebak di zona nyaman. Akhirnya produk mereka juga ditinggalkan oleh pasar. Jadi musuh utama kita di dalam kehidupan ini adalah zona nyaman. Nah, zona nyaman ini membuat kita itu malas berpikir, malas menciptakan produk baru, malas untuk turun ke lapangan, memahami kebutuhan pasar, yaitu empati, dengan melakukan empati map,
itu malas dah. Nah, saya ingin merawat, ingin memperjuangkan bagaimana kita terus bertumbuh, berada dalam zona growth mindset dengan prinsip atau pendekatan membangun kreativitas. Nah, itu alasan saya kenapa saya coba cara-cara baru di dalam melahirkan karya. Ya, tidak mau terpaku dengan hanya satu pendekatan saja. Nah, dengan demikian kesehatan mental kita juga akan terbentuk, karena kita memiliki visi, memiliki tujuan yang didasari dengan adanya latar belakang yang membuat kita tergerak untuk melakukannya. Nah, kita mau kembali lagi ke studio, ya, kembali lagi ke studio, dan saat ini kondisi tubuh udah mulai terasa lebih hangat, lebih panas. Ya, lumayan olahraga sebelum berkarya.